kenapa akademisi kemudian akhirnya bersuara? Karena berkali-kali proses ini terjadi. Pengabaian terhadap kaum intelektual, pengabaian terhadap aspirasi mahasiswa, pengabaian terhadap aspirasi buruh, petani, nelayan, dan seterusnya. Puncaknya ketika mau pemilu itu, maka kami harus bersuara. DPR kita ini selama ini bisu, maka DPR mesti menggunakan hak konstitusionalnya, di antara adalah hak angket. Tapi apa mungkin itu terjadi Mas ketika bahkan guru besar udah turun gitu ya, bersuara tapi approval ratingnya Pak Jokowi pemerintahan masih tinggi. Itu kan yang selama ini selalu diklaim pemerintah bahwa itu kan kita berarti masih diterima. Sekarang ini situasinya sebetulnya mirip-mirip pada situasi 98 itu. Tetapi pemerintah punya instrumen sekarang ini dengan cara agak brutal sih sebetulnya, menggunakan uang tertentu untuk memberi uang makan rakyat. Wajah kekuasaan tuh seringkali berwajah ganda. Kalau kita ingat perspektifnya Maurice Duverger tentang wajah ganda kekuasaan itu satu sisi kekuasaan tuh bisa memberi uang, tapi besok dia naikin harga BBM, dia naikin harga beras. Jadi wajahnya ganda. Jadi tapi orang keburu bahagia dulu. Jadi ada dua isu hak angket yang bisa digulirkan, dan itu bagian dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Kalau itu terbukti di parlemen lewat hak angket, pemakzulan adalah memungkinkan. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Ardhito Ramadan. Di acara Kelas Wahid Kompas.com, gaspol ngobrol gas pasti nampol. Ini adalah tayangan kita perdana setelah pengumuman pemilu kemarin ya. Yes, Tatang ya. Ya dengan kantong-kantong mata yang semakin tebal ya. Hari kita lembur Ya. Hari lembur kita kemarin. Betul ya. Sekali. Pengumuman KPU gitu ya. Ya. Tapi kita mau memperkenalkan narasumber kita siapa ini Dito? Betul, kita sudah kedatangan akademisi sekaligus juga aktivis mungkin ya. Ada akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Mas Ubedillah Badrun. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Sudah hadir di sini. Mas Tatang. Mas Ubed juga kemarin lembur juga, Mas. Lembur. Lembur semua ini kita ya, Mas. Padahal yang dapat yang menang mereka ya. Kita yang lembur. Kita ya. bagian capeknya ini. Aduh, udah ada yang bukber ya kan. Yang belum kelihatan 03 ya kemarin, 01 kan bukber, terus 02 juga bukber ya. Kalau ngitungnya sampai jam 3 pagi bisa sampai sahur itu. Sahur bersama. Harusnya, Mas. Ya yang sahur hartawan. Oke, Mas, kita membahas dulu soal Hasil pemilu nih ya. hasil pemilu kemarin. Secara garis besar KPU sudah mengumumkan rekapitulasi suara secara sah dan memenangkan Prabowo dan Gibran gitu. Kemudian urutan kedua ada Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud di urutan ketiga. Tapi ini kan yang menjadi menarik adalah nggak sampai hitungan jam langsung Anies sama Muhaimin mengeluarkan video statement di mana merasa bahwa ini penuh kecurangan, pertama kali dalam sejarah pembiaran-pembiaran ini terjadi, dan yang utama yang di-highlight oleh mereka adalah bahwa kecurangan ini terjadi bahkan sebelum pencoblosan. Nah, melihat situasi ini dan dengan kemenangan Prabowo Gibran yang kita lihat jauh itu, apakah bisa memang dikatakan bahwa wah ini karena bandingannya 58% banding 25 dan 16%, Mas, jauh banget. Luar biasa. Lebih dari 90 juta kan? Iya, dan pasti nanti salah satu counternya kan adalah kalau kamu ngomong ini penuh kecurangan, lah ini menangnya kita banyak loh. Lah ini gimana, Mas Bet? Saya kira ya pertama melihat hasil pemilu itu tentu perspektifnya tidak tunggal ya. Jadi ada perspektif yang lebih komprehensif. Misalnya, mengapa mereka menang misalnya? Mengapa kemudian dan bagaimana cara mereka memenangkan kontestasi? Dari sisi saintis sebetulnya para ilmuwan sosial politik melihat memang ada proses yang kemudian kita perlu cermati sebagai akademisi. Apakah proses itu sesuai dengan koridor demokrasi misalnya? Bahwa dalam pemilu harus memegang teguh prinsip jujur misalnya. Kemudian bebas tanpa tekanan dan seterusnya yang disebut dengan azas pemilu itu.
Nah, kalau proses-proses itu kemudian ditemukan ada data-data yang menunjukkan keluar dari azas pemilu, maka sebetulnya itu patut dipertanyakan. Meskipun secara angka-angka kuantitatif ya memang di atas kertas Prabowo menang dan itu menangnya luar biasa ya. 58% itu ya sekitar 96 juta pemilih. Sementara posisi kedua sekitar 40 jutaan ya. Kalau digabung antara 01 sama 03 masih kalah, iya, masih tinggian 02. Tapi kalau ditambah golput, ya saya nggak tahu itu. Jadi ada golput juga kan, ada yang tidak memilih. Ya karena DPT kita hampir 200 juta. Tapi kalau dilihat dari Mas Ben dan teman-teman gitu misalnya melihat tadi sempat disinggung soal prinsip-prinsip demokrasi keluar atau enggak. Kan Anies dan Muhaimin sempat mengatakan bahwa ini prosesnya kecurangannya terjadi pembiaran juga sebelum proses pencoblosan gitu. Udah melihat hal yang sama atau enggak Mas dan semasif apa gitu? Saya kira itu hak konstitusionalnya kontestan ya. Jadi boleh saja sebetulnya 01 dan 03 menggugat persoalan itu di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau yang digugat adalah kuantitatif, angka-angka, menurut saya sangat sulit untuk bisa dalam tanda petik ya mengalahkan 02. Karena jumlah angkanya terlalu jauh. 96 banding 40 kan luar biasa. Iya, jauh. Jadi ya 50 juta itu susah kalau dicari ininya untuk bisa mengubah angka dari 40 juta menjadi misalnya di atas 50% misalnya. Itu susah. Maka sebetulnya di dalam undang-undang pemilu termasuk ya peraturan-peraturan yang lain turunannya itu memang ada diksi bahwa kandidat atau kontestan pilpres itu boleh menggugat dengan argumen-argumen lain yang sifatnya kualitatif. Misalnya apa yang disebutkan terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi terstruktur itu kalau punya argumen ya mereka misalnya apakah betul bahwa proses elektoral itu ada intervensi kekuasaan dengan jaringannya. Artinya ada struktur kekuasaan yang bekerja untuk memenangkan calon tertentu. Itu terstruktur. Kalau sistematis itu maknanya bahwa ada kekuatan politik untuk memenangkan calon tertentu dengan perencanaan yang matang, by design misalnya. Kalau masif berarti terjadi di mana-mana. Nah kalau kemudian argumen terstruktur itu argumennya kuat, didukung dengan bukti-bukti data empirik, ada video, ada rekaman, ada peristiwa dan lain-lain, maka dia terbukti ini terstruktur misalnya. Sistematis misalnya, ada nggak proses-proses perencanaan dari awal tuh pemilu misalnya. Apakah misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memberi karpet merah buat putra mahkota itu adalah bagian dari by design misalnya. Kalau bisa dibuktikan di pengadilan Mahkamah Konstitusi bahwa itu adalah bagian dari perencanaan intervensi kekuasaan, bisa kena di situ. Lalu apakah kemudian juga narasi presiden misalnya, kan itu narasi terbuka ya, saya boleh sebutkan bahwa dia boleh cawe-cawe, itu adalah bagian dari by design. Kebetulan yang menyatakan adalah presiden, itu struktur kekuasaan tertinggi kan dalam eksekutif. Lalu itu bisa saja dimaknai oleh bawahannya sebagai perintah. Itu bisa terstruktur Mas. Jadi bagaimana argumen penggugat di Mahkamah Konstitusi itu memiliki argumen yang kuat didukung dengan bukti-bukti empirik. Kalau argumennya kuat tidak bisa dipatahkan oleh hakim, maka dia benar terstruktur. Nah ini terstruktur dan sistematis itu bisa saja dibuktikan, tapi apakah kemudian hakim menerima argumen itu? Kan itu akan menjadi perdebatan yang menarik sebetulnya. Ini sejarah pemilu penting ya menurut saya, karena mungkin dugaan saya akan ada perdebatan kualitatif yang akan panjang. Mungkin lebih intelektual ya dugaan saya, karena sepertinya wacana narasi pidatonya Amin itu, itu narasi demokrasi sebetulnya ya. Bahwa mereka punya hak konstitusional untuk memperkarakan ke MK, lalu mereka memilih jalur hukum bukan jalur non hukum. Gitu. Jadi itu kan memang syarat etik dalam demokrasi. Orang yang protes mesti melalui jalur konstitusional. Jadi maka kalau mereka berani begitu, artinya mereka sudah segudang argumen mereka siapkan dengan bukti-bukti. Apalagi kalau misalnya yang 03 juga maju juga, itu akan ada komparatif argumen kan di situ. Lalu bagaimana MK mendalami argumen itu,
lalu menguji datanya, validitas datanya. Kalau dalam riset kualitatif kan ada namanya triangulasi ya. Ya. Jadi proses untuk menguji validitas data itu akan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Karena itu menarik dalam perspektif demokrasi ya. Mas, tapi dengan aturan bahwa MK hanya mendapatkan waktu 14 hari untuk mengolah gugatan dari penggugat itu apakah cukup untuk bisa membuktikan ada TSM itu? Itu kan yang menjadi masalah selama ini kan? Iya cukup. Saya kira pertama MK sudah punya pengalaman. Yang kedua para hakim MK itu adalah orang-orang yang cukup kompeten untuk menangani itu. Yang ketiga waktu sidangnya perkiraan saya itu sidang pertama MK itu sekitar tanggal 27 atau 28 setelah mereka melapor hari ini. Ya. Jadi tanggal 27 atau 28 itu mereka sidang pertama Mahkamah Konstitusi dan di situ mungkin hampir 5 hari tuh non-stop sampai tepat 14 hari itu. Jadi akan ada agenda sidang MK yang non-stop mungkin 5 hari ya, berturut-turut sebelum Lebaran. Ya. Jadi mungkin bayangannya kalau sudah Lebaran jadi bermaaf-maafan kira-kira gitu. Iya. Tapi apakah momentum Mahkamah Konstitusi adalah momentum untuk saling memaafkan? Nah, kita nggak tahu. Nggak tahu. Karena kan harus bisa bedakan antara memaafkan dengan arena objektif dalam proses hukum. Kan? Jadi proses hukum itu ya memang itu hak konstitusional, jalani saja. Dan semua kita publik juga nggak perlu khawatir. Karena itu memang jalur hukum yang dijamin oleh konstitusi. Nah Mas, pertanyaanku adalah gini, kalau misalnya TSM itu tadi, kalau pikiran awam aja ya Mas, ini kan biasanya dari berapa kita provinsi berapa sih sekarang? 38 ya. Misalnya gitu, terus kemudian gugatan nih karena ini ngejarnya kayaknya kualitatif Mas, nggak kuantitatif. Ke TSM itu kalau aku mikir kuantitatif itu kan akan bicara soal seberapa masif dan terstruktur kecurangan itu terjadi di tiap provinsi kan. Nah kalau kualitatif berarti nggak perlu itu ya. Katakanlah memang misalnya aku dari kubu 01 atau 03, tinggal cari bukti-bukti aja ketika misalnya ada arahan dari presiden misalnya ke menterinya atau ke apa itu udah cukup Mas untuk bisa Kalau membuktikan. terstruktur udah cukup. Tanpa peduli besar kecilnya ya? Oh iya, karena itu udah perintah. Keterlibatan struktur kekuasaan itu udah cukup. Bagaimana struktur kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang, untuk mempengaruhi bawahan, struktur kekuasaan sampai level bawah, itu untuk pemenangan tertentu. Itu udah terstruktur, itu udah terbukti. Kalau itu ada buktinya. Kalau ada buktinya. Misalnya ada rekaman, ada video, ada catatan, ada lain-lain begitu. Nah kalau sistematis juga sama, ada bukti-bukti menunjukkan sistematis, misalnya by plan tadi, by design. Ada perencanaan yang dibuat oleh kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu dan itu kemudian dijalankan sesuai dengan rencana yang sudah digulirkan. Sebetulnya nanti bisa juga misalnya ditarik beberapa bulan sebelum pemilu ada wacana untuk 3 periode misalnya. Ada wacana untuk menunda pemilu misalnya. Apakah itu bagian dari perencanaan untuk tetap berkuasa? Lalu apakah peristiwa Mahkamah Konstitusi itu bagian dari perencanaan misalnya. Dan seterusnya. Jadi antara terstruktur dan sistematis itu bisa dibuktikan. Tapi kalau masif, seberapa? Itu ini problem nih. Seberapa persen? Nanti akan ada perdebatan kuantitatif. Makanya saya sebut mixed method sebetulnya. Jadi tidak hanya argumen kualitatif, tapi juga ada argumen kuantitatif data. Misalnya, masif itu kan berarti kan hampir menyeluruh. Luas. Mungkin lebih dari 50% daerah, misalnya begitu, yang disebut dengan lebih dari 50% kan berarti kan masif. Ini argumen kita kan begitu kan. Nah kalau itu terjadi di berapa 20 provinsi misalnya, itu kan lebih dari 50%. Terjadi misalnya ada represi aparat di 20 provinsi, di ratusan kepala desa misalnya. Kalau itu, ya itu masif. Dari kesimpulan TSM-nya itu sempurna. Kalau sempurna, Mahkamah Konstitusi berpotensi mengambil keputusan diskualifikasi kepada mereka yang melakukan TSM itu. Itu memungkinkan. Kita agak berat ya Mas ya. Masifnya itu ya kalau misalnya untuk apalagi masih ada paman dari situ ya. Ya aduh. Misalnya begitu. Tapi untuk membuktikan terstruktur dan sistematisnya ini kan pasti perlu saksi gitu ya Mas ya. Iya betul. Ini menjadi soal juga kemarin kami wawancara dengan tim 03, mereka mengatakan bahwa agak kesulitan juga untuk mendapatkan saksi karena mereka merasa takut
untuk maju di MK begitu ya. Apalagi juga sempat ada wacana menghadirkan Kapolda begitu, tapi Kapolri juga tidak memberikan lampu hijau yang jelas begitu ya untuk maju di MK. Ini gimana melihatnya Mas? Apakah ada bentuk-bentuk penghalangan juga nih untuk menghadirkan saksi-saksi yang... Jadi memang penting saksi ahli maupun saksi fakta ya untuk diberi tempat di pengadilan di Mahkamah Konstitusi itu. Pertanyaannya adalah apakah saksi ahli itu mau hadir, mau bersedia untuk hadir? Karena ya hadir itu artinya dia punya cukup argumen untuk menjelaskan persoalan itu. Yang kedua, apakah saksi ahli itu adalah misalnya akademisi, para guru besar? Nah, karena ini perkara yang sangat sensitif, mungkin tidak semua orang ilmuwan berani beresiko untuk menjadi ahli di situ. Nah, itu problem, memang akan mengalami cukup kesulitan untuk mencari saksi ahli. Tapi kalau mereka mengatakan sudah siap, berarti kan sebenarnya sudah ada gitu, kira-kira begitu. Yang kedua, saksi fakta ini yang juga bersiko. Makanya sebetulnya dalam undang-undang pelindungan saksi itu harus digunakan tuh. Bahwa saksi ahli, saksi fakta dalam perkara ini perlu dilindungi. Karena itu menyangkut sesuatu perkara yang sangat penting yang bisa menentukan perubahan politik. Jadi bayangkan kalau misalnya saksi fakta datang nih, betul saya menyaksikan Pak Kepala Desa itu didatangi misalnya ada Babinsa lah, misalnya contohnya, atau Kamtibmas dan sebagainya. Lalu dia videoin. Saya kemudian waktu itu iseng-iseng aja karena ini penting saya rekam gitu. Ini masih di handphone saya, masih saya simpan. Saya bawa di meja ini. Itu kan resiko, Mas. Wah, gede Mas ya. Gede resikonya. Nah, siapa yang menjamin bahwa saksi ini bisa terlindungi dari berbagai ancaman? Nah, kalau makin banyak orang yang menjadi saksi fakta semacam itu, ya bisa dibantah. Itu adalah saksi fakta yang tidak bisa dibantah kan? Iya, benar. Nah, itu bisa terjadi kalau itu kemudian masif di mana-mana ada datanya begitu. Bisa terjadi putusannya TSM. Tapi itu bisa juga sampai posisi TSM itu bisa juga sampai melihat aktor intelektualnya nggak sih Mas? Misalnya kayak tadi atau yang sering disampaikan adalah Presiden Jokowi cawi-cawi misalnya kingmakernya. Bisa juga ditelusuri. Kan nanti misalnya ada rekaman nih. Rekaman misalnya salah satu menteri, beberapa menteri ada rapat. Rekamannya menggunakan diksi misalnya atas arahan Pak Lurah misalnya. Nanti kan dipanggil tuh menteri-menteri itu bisa saja oleh Mahkamah Konstitusi. Pak Lurah ini siapa? Iya, misalnya tanya itu. Pak Lurah ini siapa? Oh, itu maksudnya Mas Tatang. Iya kan? Jadi lain. Jadi tapi kalau kemudian mengatakan ya itu adalah misalnya presiden bisa kena di situ. Nah, nanti perkara ini kalau ini muncul di persidangan MK, DPR bisa memanggil presiden. Nah, itu hak angket bisa berjalan juga di waktu yang bersamaan. Meminta pertanggungjawaban atas langkah presiden dalam menjalankan undang-undang pemilu kok kayak gini gitu. Nah, itu bisa kena juga presiden itu. Memungkinkan ya. Kalau itu kemudian pengadilan di MK terbongkar, ternyata ada aktor intelektual di balik itu. Jadi saya kira semuanya masih berpotensi apakah TSM itu terjadi tidak, ya peluangnya 50-50 lah. Saya kira itu. Kalau memang akhirnya situasinya sangat ideal kayak gitu, berarti ini memang pertarungan politiknya setelah ini tuh seru ya Mas? Oh, luar biasa. Ya kan? MK jalan, DPR jalan, waduh. Itu proses pengakhiran kekuasaan. Iya. Apa gitu ini? Kita mungkin beralih juga nih Mas. Kalau minggu lalu kalau tidak salah saya juga ikut meliput pada saat itu ada forum Salemba, deklarasi Seruan Salemba. Seruan. Ini para guru besar di Jabodetabek itu berkumpul menyerukan keprihatinan atau semacam itulah ya. Salah satu poinnya adalah untuk mendorong DPR melakukan penyelidikan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Tapi sebelum kita membahas isi seruan Salemba Mas, kita lihat bahwa sebelum pemilu juga sempat ada seruan-seruan serupa gitu ya. Antara lain dari teman-teman di Yogyakarta ada petisi Blok Sumur dan diikuti oleh beberapa kampus lainnya. Nah, pertanyaannya pertama adalah Mas, kenapa akhirnya guru besar bersuara lagi mengkritik tersebut, mengkritik proses demokrasi dan sebagainya? Dan mengapa dilakukan pada saat mepet-mepet pemilu dan juga setelah pemilu saat ini? Kalau memang merasa masalah ini sudah ada sejak lama, ya mengapa tidak dari dulu begitu Mas? Ya, jadi sebetulnya sudah lama
para guru besar, para akademisi itu membersamai rakyat ya. Kan kita tiap semester ada riset ke masyarakat, ada penelitian yang mendalam ke masyarakat. Kami sudah menemukan udah lama sih, sejak 2019 sebetulnya. Berarti di periode kedua itu udah mulai. Itu sudah kita menemukan. Misalnya ketika Undang-Undang KPK direvisi misalnya, itu kan masyarakat juga merespon, kok kan bukannya harusnya di hukuman untuk para koruptor itu harusnya lebih kencang. Ya. Jadi ternyata masyarakat itu membenci korupsi. Oke. Ya. Itu melegelisah tuh masyarakat, dan mahasiswa kemudian demonstrasi dengan tagar reformasi di korupsi itu dengan ratusan ribu mahasiswa. Itu kan terjadi di mana-mana. Kami berharap waktu itu agar DPR mendengar dan Presiden mendengar. Lalu para budayawan intelektual bertemulah dengan Presiden kan di istana itu, mengingatkan jangan sampai undang-undang ini direvisi karena tujuannya mengebiri KPK. Waktu itu sudah didengar oleh Presiden. Tapi ternyata nggak punya sikap Presiden, membiarkan KPK itu kemudian undang-undang itu direvisi. Disitulah kami kecewa pertama kali, sebutnya secara terbuka ya. Coba. Tapi kami sabar Mas. Diam, udahlah kita penelitian, kerja akademik lah, melakukan riset. Lalu saya menulis artikel di banyak media mainstream juga untuk menjelaskan tentang kondisi bangsa dari sisi demokrasi, hukum. Jadi semua akademisi itu sebenarnya nulis waktu itu banyak. Gerakan intelektualnya lewat tulisan-tulisan di jalan. Lewat jurnal. Jurnal banyak yang menjelaskan tentang kondisi demokrasi kita. Nah, maksud kita, baca dong jurnal ini, baca dong artikel opini ilmiah populer itu, kan mudah bacanya. Ternyata nggak dibaca atau dicuekin, ya kan? Kami sabar. Lalu kami menemukan data-data misalnya tahun 2022, ternyata korupsi makin merajalela. Kan indeksnya di bawah 40 ya. Jadi ngeri juga. Dan saya menemukan data-data yang kemudian membuat saya berpikir bahwa korupsi ini harus dihentikan. Karena berbahaya. Korupsi yang kerugian negara itu bisa sampai 300 triliun, Mas. Misalnya, kalau itu dipakai untuk bagi-bagi beras misalnya. Bagi minyak. Kalau minyak bisa tsunami minyak. Jadi luar biasa, dan itu bisa melahirkan 3 juta sarjana gratis. Nah, itu dengan uang korupsi itu. Jadi artinya kerugian besar buat bangsa ini. Maka kemudian diantaranya saya sempat membawa perkara ke KPK kan, melaporkan keluarga istana. Itu sebenarnya saya mengingatkan, karena sebelum itu saya menulis tentang kleptokrasi, bisa ada opini ilmiah populer di situ yang cukup argumentatif. Tapi kok nggak berubah itu. Nah, sampai bayangkan saya melaporkan dan seterusnya. Kemudian demokrasi kita memburuk ketika aspirasi mahasiswa dan buruh tidak didengar. Ketika peristiwa Omnibus Law misalnya, dalam soal Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu. Ratusan guru besar, bahkan sekelas Profesor Emil Salim mengingatkan, jangan itu nggak didengar juga. Kami sabar juga, belum turun tuh, kami masih menulis. Menulis, memberi komentar di media, diundang di media massa, di TV dan semacam. Tiba-tiba ada proses putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu. Itu kami makin kaget. Ini kok makin melampaui batas kalau bahasa kita. Itu udah nggak sabar lagi. Sudah nggak sabar ini. Udah melampaui batas ini. Maka di situ kita kemudian bersuara terang benderang. Nah, dari situ sebetulnya. Jadi kita kenapa diam itu sebenarnya karena masih sabar. Tapi begitu sudah memuncak, sudah mengabaikan moralitas politik dan etik politik. Hal-hal etis dalam politik kan penting. Karena itu akan memandu generasi. Ini kan bahaya. Bagi Gen Z, ternyata melanggar etika berat nggak apa-apa ya. Kan ngeri, Mas. Iya. Atau bahkan mereka juga nggak apa sih yang disebut orang-orang ini melanggar etika gitu. Itu kan problem kan. Iya. Nah, karena itu kami kemudian kita mesti bersuara. Nggak ada hubungannya dengan elektoral sebetulnya. Artinya kita bukan, kan kita ASN, Mas. Kita representasi negara, para guru besar itu. Kepentingannya untuk negara, bukan kepentingan untuk apapun. Ya. Maka kami bersuara. Meskipun kalian ada yang mau framing bahwa kami bagian dari enggak lah. Partisan. Enggak lah, kami tetap profesional, kami tetap objektif. Kalaupun kami diundang di banyak calon partai, bahkan semua partai mengundang kita. Ya kita profesional aja menjelaskan tentang ini. Jadi kenapa akademisi kemudian akhirnya bersuara? Karena berkali-kali proses ini terjadi. Pengabaian terhadap kaum intelektual, pengabaian terhadap aspirasi mahasiswa, pengabaian terhadap aspirasi buruh, petani, nelayan, dan seterusnya.
puncaknya ketika mau pemilu itu. Maka kami harus bersuara. Sampai kemudian setelah pemilu terjadi pun kita juga bertanya sama sesama akademisi dan guru besar itu. Lalu apakah kita diam? Apakah kita menjadi bagian dari kontestasi? Kan enggak. Maka meskipun pemilu sudah usai, kami tetap bersuara bahwa ada dugaan-dugaan yang membuat demokrasi kita makin rusak. Termasuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga kami mendorong jalannya jalan konstitusional. Lewat apa? Lewat parlemen. Jadi DPR kita ini selama ini bisu. Maka DPR mesti menggunakan hak konstitusional. Di antara adalah hak angket. Untuk menguji perkara yang kemudian menjadi isu publik. Jadi bayangkan kalau isu ini liar kan, akhirnya publik ya pikirannya liar kan. Oh ya bener nih, jahat nih. Ya ini bener nih, curang nih. Tapi untuk membuktikan apakah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ini dong parlemen dong. Gunakan hak konstitusionalnya. Dan itu cara saintis. Coba kalau misalnya guru besar semua turun ke jalan. Ini silent majority loh Mas. Benar. Jangan dikira hanya yang nongol di publiknya, enggak. Silent majority. Banyak guru besar yang hatinya itu sama. Nah, kalau kemudian guru besar semua turun di jalanan, semua akademisi turun di jalanan, kampus libur semua. Jutaan mahasiswa akan turun di jalan. Kan itu. Tapi kami masih memberikan kesempatan bahwa ada cara konstitusional. Silakan DPR gunakan hak konstitusinya. Agar proses demokrasi itu matang, diuji di situ. Nah, kalau DPR juga nggak mau menggunakan hak konstitusionalnya, ini negara apa? Kira-kira itu. Berat ya? Ini aneh yuk. Iya. Negara apa? Nah, saya khawatir justru masyarakat yang akan melakukan inisiasi semacam satu gerakan sosial yang besar. Saya khawatir itu. Tapi apa mungkin itu terjadi Mas ketika bahkan guru besar udah turun gitu ya, bersuara tapi approval ratingnya Pak Jokowi pemerintahan masih tinggi. Itu kan yang selama ini selalu diklaim pemerintah bahwa itu kan kita berarti masih diterima berapa oleh persen masyarakat. ratingnya? Terakhir 70-an sekian ya? Hampir 80%. Hampir 80. Merasa puas masyarakat kan begitu. Ya itu perlu diperiksa itu isinya. Jadi ternyata kan survei itu sangat kuantitatif. Menggunakan ada teknik sampling namanya multi-step sampling kan. Dan itu kan di representasi. Dan ternyata mayoritas bangsa kita ini lulusan SMP. Ya kan? Lebih dari 60% lulusan SMP. Dan kemudian ada lembaga survei yang cukup kredibel. Kita bertanya tuh kepada mereka yang disurvei itu. Apakah Anda tahu bahwa ada korupsi yang merajalela? Tidak tahu. Tidak tahu. Sekitar 67% kurang lebih. Nggak tahu. Kemudian apakah Anda tahu ada dinasti politik yang sedang terjadi misalnya? Hampir 70% tidak tahu. Apakah Anda tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90? Hampir 70% itu juga nggak tahu. Nggak sampai ke bawah. Jadi masyarakat kita di level bawah yang mayoritas itu bukan masyarakat yang well informed terhadap situasi aktual. Jadi kalau ditanya satu pertanyaan, apakah Anda puas? Ya puas lah dapat BLT kan. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya survei itu menurut saya tidak tepat untuk menanyakan puas dan tidak puas kepada masyarakat yang tidak well informed terhadap persoalan bangsa. Makanya sebenarnya saya lebih cocok misalnya atau lebih tepat menggali kepuasan publik itu dengan mixed method. Jadi cara-cara kuantitatif dilakukan. Misalnya hasilnya 68% masyarakat puas. Lalu dikaji oleh secara kualitatif, ada diskusi mendalam, para ilmuwan ekonom, para ahli hukum, ahli politik, ahli sosial dan sebagainya, dievaluasi. Ini kenapa ini begini? Apa yang terjadi? Lalu kita tanya ke seluruh mereka yang misalnya yang terpelajar di banyak universitas, apakah Anda puas dengan kondisi sekarang? Saya meyakini banyak yang tidak puas. Tidak puas. Karena terlalu banyak persoalan gitu. Jadi lalu bisa disandingkan nanti angka pendapat dari para cerdik pandai dengan pendapat dari survei umum itu. Lalu dibuat aja rata-rata. Saya yakin turun tuh bisa di bawah kepuasannya bisa di bawah 50%. Jadi artinya tidak ada korelasinya tidak bisa ada pembenaran bahwa kepuasan melalui metode survei itu adalah kepuasan yang sesungguhnya. Itu kepuasan semu, kepuasan permukaan, Mas. Tapi dulu di 98 itu, Mas,
ketika banyak demo-demo mahasiswa dan lain sebagainya itu sebenarnya posisi masyarakat menengah ke bawahnya itu sama Pak Harto itu puas juga kayak hari ini atau gimana sih Mas dulu 98? Apa yang Iya. membedakan situasi hari ini? Waktu itu sebenarnya kalau di survei juga pasti puas. Sama, hampir kayak Sama. gini ya? Tapi kan nggak ada lembaga survei waktu itu. Belum ada, Mas. Artinya emang pergerakan itu harus diinisiasi kelompok secara pendidikan menengah ke atasnya yang harus Iya. gerak mati-matian ya. Jadi kalau kita lihat di era itu pertama tidak ada lembaga survei yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakatnya juga tingkat pendidikannya masih rendah. Yang ketiga, krisisnya lebih serius dalam soal ekonomi. Oh iya, krisis moneter. Ada krisis moneter waktu itu dengan nilai rupiah yang anjlok hampir kurang lebih 16.000 ya. Harga bensin langsung Naik, beras naik parah semuanya. ya. Itu terjadi bersamaan dengan situasi itu. Kemudian di saat yang sama kaum cendekiawan juga bersuara. Nah, sekarang ini situasinya sebetulnya mirip-mirip pada situasi 98 itu. Tetapi pemerintah punya instrumen sekarang ini dengan cara agak brutal sih sebetulnya menggunakan uang tertentu untuk memberi uang makan rakyat, uang rakyat. Misalnya kemarin ada sekitar 496 triliun untuk bagi-bagi ke masyarakat untuk bantuan sosial misalnya. Itu yang membuat masyarakat diam. Dan sebetulnya kan ekonomi kita bisa bertahan karena belanja harian masyarakat. Ya. Bukan karena kinerja pemerintah dalam urusan ekspor apa yang berkualitas misalnya atau ekspor barang-barang hebat produksi kita misalnya. Enggak. Tapi lebih karena konsumsi masyarakat yang membuat ekonomi kita bertahan. Coba kalau semua orang nggak mau belanja, kan kita lumpuh. Gitu. Jadi yang buat kita bisa bertahan tuh karena konsumsi masyarakat, bukan karena yang lain. Dan jadi karena itu 496 triliun ya kurang lebih dipakai untuk bantu masyarakat. Sehingga masyarakat dapat uang, ada yang 1 juta, ada yang 600.000 kan tergantung kategori ininya bantuan sosialnya. Itu merasa cukup untuk bisa beli beras untuk 1 bulan misalnya. Walaupun harga berasnya mungkin naik. Kan masyarakat nggak tahu Mas. Ya. Kan nggak tahu ya bahwa wajah kekuasaan tuh seringkali berwajah ganda kan. Kalau kita ingat perspektifnya Maurice Duverger tentang wajah ganda kekuasaan itu satu sisi kekuasaan tuh bisa memberi uang, tapi besok dia naikin harga BBM, dia naikin harga beras, jadi wajahnya ganda. Jadi tapi orang keburu bahagia dulu, dia senang gitu. Oh ya dapat uang bisa belanja, tapi dia nggak sadar bahwa beras naik itu dia beli aja karena uang dari situ kan. Gitu. Jadi itu situasi itu yang sekarang terjadi, yang membuat kemudian masyarakat meskipun sempat gelisah kemarin ya karena harga beras yang naik ke cukup drastis sampai 10% itu dalam beberapa bulan begitu, tetapi masyarakat masih mendapatkan uang. Nah, saya kira kalau kemudian dalam hari-hari ke depan tidak ada lagi bantuan sosial untuk masyarakat, ya kan? Karena uangnya dari mana nih? Saya melihat defisit APBN kita juga makin ngeri sebetulnya ya. Tapi masyarakat sudah cukup punya tabungan dari BLT kan untuk bisa beli beras. Jadi mungkin masih bisa bertahan. Saya nggak tahu sampai berapa bulan ke depan kan. Tapi kemarin Pak Jokowi juga nggak berani janji bantuan beras ya bakal sampai Desember. Nah itu udah mulai kayak mulai goyang tuh kayak. Kita agak khawatir bulan Mei sih sebetulnya Mas. Habis lebaran ya? Iya, karena ada habis lebaran, kemudian situasi beras juga banyak negara yang nggak mau diimpor gitu. Ada El Nino La Nino kan, dan seterusnya. Jadi kalau kemudian kita nggak bisa impor beras, kemudian panen padi kita kena bencana luar biasa, kemudian kita nggak punya stok beras, harga beras pasti naik. Dan situasi itu yang sebetulnya agak mengkhawatirkan. Nah kalau kemudian situasi seperti itu muncul, lalu kaum intelektual itu semua yang akan keluar dari kandangnya semua, saya kira mungkin saja peristiwa evaluasi agak mendasar dari pemerintahan sekarang bisa terjadi. Dan siapa yang bertanggung jawab dari ketidakstabilan ekonomi dan politik, ya mau nggak mau presiden. Karena langkah beliau kan, misalnya vulgar ngambil uang bansos. Kan kata Bu Sri Mulyani,
Bukan Sri Mulyani. Bu Risma. Bu Bu Risma nggak tahu. Iya. Itu nggak mau ngomong. Bu Risma bilang, Melewati saya ya. paling yang bertanggung jawab saya kalau dia di bawah 100 triliun kan. Iya. Kok jadi 496 triliun? Nah, itu saya nggak tahu. Gitu. Ini kan sebetulnya langkah kebijakan bansos yang berlebihan, Iya. vulgar dan agak jorok begitu. Itu bisa dicek tuh pertanggungjawabannya gimana tuh. Bahkan sekelas Mensos saya ngomong bukan hakku Bukan ngomong hakku itu. Waduh. Jadi ini kan masalah serius, Mas. Iya. Masalah serius menurut saya. Jadi ini kenapa? Itu kalau dibongkar itu bisa saja sebetulnya DPR melakukan hak angket dalam Iya, soal bansos. Konteks ya. Benar. Tanya itu kemanain uang yang hampir 300 triliun. Kenapa beda sama yang datanya Kenapa dengan dan Mensos anggarannya Mensos gitu nggak ya? sama itu? Dia dikemanain dan uang dari mana? Dan seterusnya. Itu bisa Iya. sebetulnya. Dan itu hak konstitusional. Dan maksud saya sih berpikir bahwa DPR harus serius supaya pemerintahan ke depan nggak mengulangi pola-pola yang sama. Ya. Kalau pola kayak gini nggak diberikan hukuman, Mas, ya saya yakin Berulang periode lagi. akan berulang dengan cara mungkin lebih canggih. Kan bahaya Ya, buat benar. Republik ini. Kita akhirnya kemudian stagnan, nggak maju-maju negeri ini. Karena semua orang nggak ada yang berani menentang, Iya. mempertanyakan gitu Dan ya. uang banyak dipakai untuk kayak Ya. gitu kayak gitu. Bayangkan 300 triliun. Tadi saya katakan bisa 3 juta. Tsunami minyak. Iya, bisa tsunami minyak juga, tsunami minyak misalnya. Dan seterusnya. Jadi menurut saya ini penting Ya. dilakukan oleh parlemen untuk melakukan evaluasi terhadap kekuasaan yang semacam itu. Oke. Oke. Nah bicara parlemen, Mas, ini kan kita lihat hak angket juga kayak jalan di tempat begitu ya. Padahal seperti Mas Ubed bilang, guru besar sudah bersuara. Apakah ada dorongan mungkin secara langsung dari para cendekiawan ini kepada partai politik untuk mendorong ini? Karena kita juga mendengar kabar Bu Mega kemarin sempat Ngobrol bertemu dengan sama para akademisi. akademisi. Gitu, Mas. Jadi kan akademisi ini, apalagi para guru besar ya, mereka mendapatkan gelar guru besar itu melalui proses yang panjang Ya. dan mendalam. Mereka merenung dengan sangat dalam dan akhirnya buat kesimpulan semacam itu. Sekelas, maaf kalau saya sebutkan, sekelas Profesor Magnis Suseno, Romo Magnis misalnya, itu sampai narasinya itu melampaui peristiwa 98. Oke. Ya. Saking melampaui etiknya begitu, dan melanggar etik dan moral kekuasaan kita ini. Itu sama seperti itu. Itu artinya ini sinyal penting sebetulnya yang harus direspon oleh DPR. Nah, DPR itu siapa aktor utama yang bisa menggerakkan DPR? Ketua partai. Iya. Ya. Nah, makanya kemudian kami ada sekitar 50 akademisi dan tokoh civil society juga itu menyurati ketua umum partai itu. Oh iya Mas. Oke. Iya, Semua ketua umum. Ketua umum partai agar betul-betul serius melakukan evaluasi terhadap praktek kekuasaan semacam ini. Kita berikan ke Bu Mega, ke Surya Paloh, ke siapa lagi ketua partai, semua ketua partai lah. Nah, Prabowo kok nggak disebut? Iya, Prabowo ya. Dikirimin juga nggak Iya, itu Mas iya, iya. ketua partai loh. Jadi ada 2 tahap yang dikirim ya kan. Partai-partai oposisi dulu ya kan. Apa Megawati, terus siapa lagi? Surya Paloh, Muhaimin, Muhaimin. Surya Paloh, kemudian Ahmad Saihu yang PKS. Ya. Terus P3 Mardiono. Ada 5 partai lah itu yang menjadi skala prioritas untuk kita surati. Dan tentu saja surat itu penuh dengan argumentasi ya kan. Ya. Dan direspon sepertinya oleh ketua partai, termasuk yang Bu Mega itu. Jadi sebetulnya ketua partai udah baca semuanya dan mereka merespon iya, tapi apakah ketua partai ini akan eksekusi mendorong anggotanya di parlemen ini melakukan hak angket? Nah, kita belum tahu. Apakah nunggu nanti putusan Mahkamah Konstitusi dulu setelah sidang perkara pemilu ini? Jadi masih agak panjang nih. Apakah nanti hak angket itu sebagai senjata terakhir untuk dijalankan setelah pengadilan di Mahkamah Konstitusi? Kita nggak tahu. Yang jelas kita sudah berikhtiar kaum akademisi tanpa kepentingan apapun ya, kecuali kita sih kepentingan negara, Mas. Bagaimana demokrasi kita makin berkualitas, bagaimana korupsi itu kita berantas. Karena kan mimpi kita dulu 98 itu. Jadi bayangan kita tuh 25 tahun ke depan ini Indonesia itu adalah negara yang demokrasinya sangat berkualitas. Ya. Masyarakatnya civilized. Korupsinya sedikit. Jadi saya dulu mimpi indah tuh, saya akan menjadi generasi yang menikmati sejahteranya bangsa ini. Gajinya rata-rata 20 juta ke atas. Amin. Oh, itu udah kita bayangkan. Serius. Iya. Udah bayangkan karena kekayaan alam Di kita wartawan itu. terus Mas selamanya saya. Iya. Karena kekayaan alam kita kan udah luar biasa. Jadi kita udah kalkulasi. Karena kan ada hasil riset yang dilakukan oleh World Economic Forum bahwa investor asing itu
akan investasi dengan luar biasa ke sebuah negara kalau negara itu demokrasinya bagus. Ya itu jadi Ya kan, good governance, ada clean government di situ. Ya. Korupsinya tidak merajalela. Itu prasyarat. Jadi kita cita-citakan waktu reformasi. Nah, sekarang sudah hampir 26 tahun. Saya jadi kok kembali seperti mundur gitu. Ya. Makanya banyak ilmuwan ada ilmuwan Amerika, Australia itu mengatakan bahwa ini sedang mengalami decline demokrasi kita, sedang mengalami penurunan. Ada regresi demokrasi yang terjadi. Dan itu benar argumennya. Jadi menurut saya kita prihatin. Harusnya saya sebagai generasi 98 waktu itu, mesti sekarang merasakan nikmatnya demokrasi begitu, malah kembali. Malah puyeng lagi. Malah ikut lagi bersuara. Kenceng lagi. Jadi ini aneh. Nah, kan ini harus dievaluasi oleh DPR gitu. Tapi Mas Bet kemarin ada update nggak Mas dari Mas Bet ikut ya pertemuan dengan Bu Mega nggak sih? Ikut? Enggak. Saya tapi ada update nggak Mas dari yang intinya sebetulnya Bu Mega apa keresahannya? Ketua partai itu merespon positif apa yang disampaikan oleh para guru besar dan akademisi. Tapi kita tidak tahu apakah langkah yang akan diambil oleh ketua umum berikutnya. Kita nggak tahu. Karena nggak ada perjanjian politik apapun. Kami kan gerakan moral dan gerakan intelektual ya. Artinya sebagai tanggung jawab moral dan tanggung jawab intelektual sudah kami tunaikan. Kami sudah woro-woro loh, kami sudah ingatkan loh. Kalau sampean-sampean yang ada di kekuasaan itu nggak bekerja serius menjalankan konstitusi, kita akan mengalami bencana besar Republik ini. Silahkan. Jadi apakah ketua umum partai itu akan mengambil jalan tegas? Mungkin ada social cost yang terjadi ya. Tapi kan ongkos sosial yang kita tunaikan hari ini itu akan sangat bermanfaat kalau kemudian masa depan Republik ini jauh lebih indah. Lebih baik. Kan itu lebih baik. Jadi memang harus dilakukan mau nggak mau misalnya. Saya kira itu. Tapi Mas melihat itu masih alot, Mas sendiri melihat mereka cukup serius nggak sih untuk mengajukan hak angket ini? Apa jangan-jangan mereka juga masih berharap supaya main aman bisa bergabung di pemerintahan berikutnya? Yang tahu itu hatinya ketua partai sih. Dan Tuhan ya. Tapi kok Mas nggak melihat indikasi? Saya sih melihat indikasi ada niat. Sebenarnya ada niat yang untuk kuat. Cuman mereka sedang melakukan kalkulasi. Pertama kalkulasi dukungan di parlemen. Cukup nggak nih, ya kan? Kemudian yang kedua kalkulasi dukungan publik. Cukup nggak untuk melakukan ini? Kalau mereka dalam beberapa hari ini kalkulasinya matang, kuat, bisa terjadi. Nah ini yang jadi salah satu sorotan juga kan kemarin lempar-lemparan bola panas ini Mas soal hak angket. Salah satu yang ya ini kan Mas Ganjar balik lagi nggak bisa lepas dari yang menjadi pengusul dan PDIP jadi menjadi sorotan ya. Walaupun hari ini update terakhir sih kayaknya malah justru yang sudah mulai menggulirkan mulai tanda tangan PKB gitu. Jadi situasi di PDI sendiri kayaknya kok alot ini nggak jalan-jalan ini. Ini apakah kalau dari sudut pandang Mas Bet, karena PDIP itu ada perang faksi di dalamnya Mas. Kalau kita lihat kan kayaknya di parlemen itu lebih banyak yang menduduki fraksi itu kan faksinya Mbak Puan yang selalu selama ini dianggap ini berseberangan dengan faksinya misalnya katakanlah aktornya Mas Ganjar yang mungkin merepresentasikan faksinya Mas Prananda gitu. Ada ini juga nggak sih Mas yang bikin ini kok kayaknya jalan di tempat PDIP? Mas Tatang tahu juga nih. Kan namanya usaha itu Mas. Jurnalis kadang lebih tahu ya. Jadi memang kan setiap partai ada faksi-faksi Mas. Itu kan buah dari kontestasi pemilihan ketua umum misalnya. Perebutan kuasa di internal partai itu pasti menimbulkan faksi-faksi. Dan faksi-faksi itu ya tentu berdampak di parlemen sikapnya. Nah saya melihat sebetulnya PDIP juga melalui misalnya kemarin siapa yang bicara Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu. Itu sudah bicara bahwa hak angket akan jalan terus. Itu kan berarti versinya Adian. Nah, apakah ini akan direspon oleh anggota partai yang lain di parlemen? Mungkin iya, mungkin tidak kan. Tapi itu kalau kemudian Bu Mega memberi komando, menurut saya akan jalan. Jadi kuncinya memang di ketua umum partai. Termasuk ketua umum Nasdem misalnya. Ketua umum PKB, ketua umum PKS, ketua umum P3 ya, yang bagian dari kelompok ini. 0103. Jadi
saya sih melihatnya ya mungkin peluangnya 50-50 juga. Dalam kalkulasinya dalam hitungan hari ke depan dan mungkin nunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau lewat Mahkamah Konstitusi keadilan tidak bisa diharapkan versi yang menguji itu atau pelapor, penggugat, maka lewat parlemen bisa jadi keadilan politik akan didapatkan. Nah, itu kan ini panjang, makanya proses ini akan panjang, dan saya kira masyarakat nggak apa-apa dipertontonkan dengan cara-cara yang baik ya saya kira. Tapi kalau kemudian aspirasi guru besar tidak didengar, bahkan yang sudah sepuh-sepuh sudah nggak didengar juga, saya kira jangan salahkan kami akademisi dan guru besar kalau kemudian ada cara-cara masyarakat menggunakan cara-caranya sendiri untuk mencari keadilan. Nah, kita tugasnya mengingatkan masyarakat bahwa cara untuk memperoleh keadilan itu harus lewat jalur hukum. Kalau jalur hukum mentok, memungkinkan jalur politik dalam urusan politik kan, lewat parlemen. Kalau kemudian itu tidak juga ditemukan keadilan politik dan keadilan-keadilan yang lain, maka memungkinkan tuh munculnya apa yang disebut dengan social movement. Gerakan-gerakan sosial memungkinkan bisa terjadi. Karena buah dari perilaku elit politik yang nggak mampu menangkap apa yang diinginkan keresahan publik itu. Jadi itulah pentingnya sebetulnya parlemen itu menangkap pesan publik, pesan kaum cendekiawan yang mereka tidak terkontaminasi kepentingan politis. Karena kita sehari-hari ngajar kan, sehari-hari ikut membangun bangsa ini, mencerahkan pikiran orang-orang terpelajar, mahasiswa. Mas, tapi untuk hak angket ini sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh para guru besar ini, output yang akan keluar nantinya? Karena kan kalau bicara membatalkan hasil pemilu kan tidak mungkin lewat hak angket begitu. Lalu memakzulkan presiden juga rasa cukup jauh kalau dari hak angket. Apa sebenarnya diharapkan dari hak angket ini nantinya? Hak angket itu kan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh eksekutif. Misalnya hak angket apa nanti kita lihat. Apakah hak angket itu terkait dengan pelaksanaan undang-undang pemilu? Misalnya begini, undang-undang pemilu mewajibkan bahwa pemilu itu harus berlangsung secara jurdil, bebas, dan jurdil misalnya. Diuji oleh DPR. Betul-betul jurdil nggak nih? Panggil KPU-nya. Panggil Menteri Dalam Negeri misalnya. Panggil Presiden misalnya. Itu boleh. Untuk menguji, misalnya DPR menemukan ini nggak jurdil ini. Ini ada cawe-cawe ini. Panggil. Jadi hak angket itu bisa menyangkut itu. Jadi melidiki perkara pelaksanaan undang-undang pemilu. Yang kedua, melidiki perkara pelaksanaan bantuan sosial. Apalagi dengan pernyataan Bu Risma terakhir ya. Itu berhak DPR tuh. Jadi ada dua isu hak angket yang bisa digulirkan, dan itu bagian dari dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam pelaksanaan undang-undang pemilu itu ada cawe-cawe. Dalam pelaksanaan bantuan sosial ada penyalahgunaan bantuan sosial. Kalau itu terbukti di parlemen lewat hak angket, pemakzulan adalah memungkinkan. Selama parlemennya sehat. Selama parlemen sehat dan menemukan bukti-bukti itu semua. Dan pemakzulan itu biasa dalam politik sebetulnya. Artinya gini, di dunia kerja saja, kalau ada orang di pekerjaan dia melakukan pelanggaran berat, diberhentikan. Itu dunia kerja yang levelnya kecil, ngurusin berapa juta orang, kan? Ratusan ribu enggak juga bisa. Ini ngurusin 270 juta orang lebih. 200 juta orang lebih. Ini kan ngeri. Artinya dampaknya luas buat masa depan negara ini. Apalagi ya beban negara makin banyak kan, dengan beban utang hampir lebih dari 8.000 triliun dan seterusnya. Jadi banyak langkah-langkah yang sebetulnya perlu dievaluasi. Jadi memungkinkan dua undang-undang, pelaksanaan undang-undang itu yang bisa dijadikan hak angket. Nah, apakah DPR mampu menangkap pesan ini? Nah, itu kita pertanyakan kepada anggota DPR. Tapi emang mudah-mudahan pesan ini sampai lah ya. Tapi emang parlemen kita punya track record, Mas. Katakanlah misalnya dari sejak pemilihan presiden dilakukan secara langsung ya Pak SBY. Kayaknya kan waktu itu Pak SBY kalau nggak salah gerakan parlemen yang cukup senturi Mas. ini kan Senturi ya waktu itu. Betul.
Selain itu nggak ada. Terus kemudian di zaman Pak Jokowi juga. Karena betul, kan betul. kalau di kita itu kan kemarin beberapa pengamat juga mengatakan bahwa wajar misalnya bahkan Pak Muldoko berstatement juga bahwa wajar misalnya sebuah kekuasaan pemerintahan itu secara politik akan berusaha untuk mengkonsolidasikan parlemennya agar supaya eksekutifnya pemerintahannya bisa berjalan lancar. Nah, dengan power play kayak gitu tuh Mas, apa kita parlemen kita dari zaman Pak SBY sampai sekarang punya DNA atau track record untuk melakukan perlawanan itu? Ada DNA ketika PDIP jadi oposisi. Ya, itu DNA PDIP memang DNA oposisi waktu itu kan, yang berhasil menggulirkan di antara hak angket soal yang pansus Senturi itu. Nah, saya kira biar kita pasti memberikan catatan tuh dalam proses-proses mengingatkan bahwa ternyata kita punya pengalaman bagaimana kemudian perkara Bank Senturi itu bisa diselidiki sampai kemudian membuat pansus dan keputusannya memang itu pelanggaran. Putusan politik ya. Putusan hukum berbeda. Jadi ada perbedaan putusan pada waktu itu sehingga kemudian pengambilan sikap-sikap pemakzulan nggak dimungkinkan pada waktu itu. Nah, saya sih melihat juga bahwa apa yang kemudian direspon oleh Pak Muldoko bahwa itu wajar dalam politik untuk mempertahankan kekuasaan. Saya sebetulnya aneh dengan rezim sekarang itu. Gini anehnya. Dalam teori sistem politik itu akan efektif kalau dia didukung oleh mayoritas parlemen. Ya. Oke. Jadi eksekutif didukung oleh mayoritas parlemen, maka jalannya pemerintahan akan bagus. Ya. Dan rezim ini, periode ini, itu didukung 80% lebih parlemen. Oke. Sebelum PDIP balik kanan ya. 80% lebih. Logiknya, karena didukung 80% lebih anggota parlemen, ekonomi kita tuh bagus. Harusnya. Oke. Lalu korupsi kita nggak merajalela. Harusnya. Lalu demokrasi kita makin berkualitas. Harusnya. Lalu lingkungan kita makin bagus. Harusnya. Karena kebijakan baik akan didukung oleh mayoritas. Yang terjadi justru sekarang sebaliknya. Ini saya nggak habis pikir. Artinya 80% parlemen itu bekerja sebagai stempel dari langkah-langkah kebijakan eksekutif yang bermasalah. Ini rusak republik. Jadi aneh kita ini nggak logis dan berarti kan ada aktor. Maka perlu menggunakan analisis aktor politik di parlemen itu siapa mereka? Mengapa dengan mudah mengesahkan undang-undang yang bermasalah misalnya? Ada nggak pola-pola transaksional money politik di parlemen? Ini kan persoalan sangat serius. Jadi dalam antara teori politik dengan realitas di Indonesia itu banyak yang berseberangan jauh. Termasuk ahli hukum tata negara juga geleng-geleng kepala tuh. Kok bisa aja putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 90 itu. Kita juga di kalangan akademisi politik itu aneh. Mestinya kita negara makin bagus. Karena dukungan mayoritas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Berarti kan ada masalah serius. Soal apa ini? Soal etik dalam politik. Soal moral dalam politik. Jadi betapa pentingnya moral dalam politik. Moral politik itu bukan soal sopan santun ya. Tapi soal integritas. Komitmen kepada kepentingan negara. Pada kepentingan rakyat banyak. Itu yang miskin. Itu yang miskin. Jadi jangan dianggap bahwa pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi itu jangan dianggap persoalan sepele. Itu persoalan serius yang membuat bangsa ini sekarang seperti ini. Dan moral politik itu di atas konstitusi. Dan itu penting. Jadi saya perlu sampaikan, itu yang membuat para guru besar, akademisi gelisah. Ini nggak beres kayak gini. Rugi kan kita 5 tahun, negara terakhir 5 tahun terakhir ini, dengan uang ribuan triliun dihabiskan dalam mengelola negara, tapi hasilnya kayak gini. Kita ekonomi hanya bisa bertahan di 5%. Itu kan stagnan. Kalah jauh sama Vietnam sudah 13%. Kalah jauh sama Malaysia yang pernah juga 12% lebih. Filipina udah 7%. Jadi rugi kita. Banyak didukung parlemen yang mayoritas. Presiden yang dipilih mayoritas oleh rakyat. Kok nggak bisa membuat negara ini lebih baik? Gitu. Kira-kira begitu, Mas. Itu yang kami jadi gelisah.
Apalagi puncaknya peristiwa yang sekarang-sekarang. Termasuk moral politik pada- itu merasa cukup aja sama kekuasaan gitu Mas ya. Kenapa? Moral politik itu juga termasuk harus tahu batas cukupnya soal kekuasaan, bagian dari moral politik juga. Iya, betul. Dan memang itu penting ya, memandu para elit politik, memandu jalannya negara. Nah, kalau kemudian sudah terjadi semacam pengabaian terhadap hal-hal etik dalam politik, itu tanda-tanda kehancuran negara sebetulnya. Dan apakah artinya gerakan akademis yang bergulir beberapa waktu terakhir ini goalsnya akhirnya mungkin memakzulkan presiden Pak, karena alasannya disebut Bapak tadi betapa Iya. kacau negara ini sekarang. Saya kira kan di dalam dunia akademis itu ada namanya evaluasi. Kan ada ujian tengah semester, Iya. ada ujian akhir semester kan. Pernah nggak lulus nggak Mas? Wow, terus. Nah, iya, kita waktu daftar kompas.com itu Mas dicek semua itu. Pernah revisi ya. Yang sering masuk. Ini Malah yang sering yang- jurnalis terseleksi dengan baik. Karena ada evaluasi. Iya. Jadi kalau kemudian apalagi praktek bernegara itu perlu evaluasi. Jadi kalau kemudian hasil evaluasinya memutuskan bahwa ini nggak lulus harus dimakzulkan, ya nggak apa-apa. Tentu itu ada argumen-argumen yang meyakinkan kita dan parlemen misalnya bahwa memang waktunya dimakzulkan. Dimakzulkan. Untuk dia udah cukup berkuasa 9 tahun, Mas. Ya. Sekarang waktunya dievaluasi 5 tahun terakhir ini, misalnya. Ternyata buruk rapotnya gitu, dan terbukti ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi, pelanggaran-pelanggaran undang-undang, ya makzul, nggak apa-apa. Dan itu nggak usah bikin ribut juga masyarakat gitu. Oh iya, biasa dalam politik diberhentikan itu, dan dia akan tetap hidup, meskipun mungkin ada yang di penjara ya kan. Itu konsekuensi logis dari praktek kekuasaan. Jadi masyarakat kita perlu diedukasi secara matang bahwa sirkulasi kekuasaan itu hal biasa, hukuman bagi para elit politik itu hal biasa. Kita mesti matang melihat ini sebagai sebuah peristiwa penting agar bangsa ini mengalami lompatan kemajuan. Kalau presiden bermasalah tidak pernah dievaluasi, tidak diberikan hukuman, saya kira ya mungkin nggak ada gunanya tuh fakultas ilmu sosial, ilmu politik, nggak ada gunanya tuh fakultas ilmu hukum, hukum tata negara. Kalau dua fakultas nggak ada gunanya, hancur republik. Kira-kira begitu. Untuk saya teknobiologi Mas. Nah, itu Oh, dia. Judul skripsinya apa Mas ini? Duh, kok sekarang susah ya. Ini mendekati nano-nano teknologi. Mas, tapi terkait pemakzulan Mas, ada atau tidak pemakzulan ini kan Pak Jokowi kurang lebih tinggal menjabat 6 sampai 7 bulan lagi begitu ya. Dan di sisa masa pemerintahan Pak Jokowi ini ada juga isu bahwa Pak Jokowi ingin dalam tanda kutip mencaplok lah Partai Golkar gitu. Oh, jadi ketua koalisi gitu ya. Nah, ada juga jadi ketua koalisi, ada menjadi ketua umum Golkar, atau mungkin bukan dianya sendiri jadi ketua Golkar, tapi Pasang orang-orangnya kaki. lah di Golkar. Nah, pertanyaan Mas Ubed, seberapa penting sih seorang presiden atau mantan presiden nantinya mempunyai kaki-kaki di dunia politiknya saat itu gitu? Bukankah sebaiknya ya sudah jadi presiden, sudah pensiun ya udahlah nggak usah ikut-ikutan Pulang lagi. jadi rakyat biasa Pulang kan Solo, gitu. ya kan? Legowo. gitu. Legowo. Kan kita mesti mengajukan pertanyaan di Iya. situ. Mengapa ya Pak Lurah ini ngotot ingin masih punya kekuasaan? Ya. Oh iya ya. Itu- Itu pertanyaan Itu besar pertanyaan ya itu. penting tuh. Adakah kecemasan pada dirinya? Ya kan? Apa gitu ya? Lalu kalau dia cemas, mengapa dia cemas? Ya. Kan itu. Lalu kita coba telusuri, mengapa seseorang itu cemas? Dalam teori neurologi dan psikologi kan pasti ketemu tuh. Cemas itu karena dia biasanya ada persoalan. Ya. Jadi ngototnya ingin terus berkuasa, membuat dia cemas, berarti ada persoalan pada dirinya. Persoalan apa misalnya? Apakah dia betul-betul melanggar kekuasaan? Melakukan pelanggaran hukum? Kalau dalam Undang-Undang 45 ada misalnya ada korupsi, nepotisme dan seterusnya. Kita akhirnya kemudian berpikir dan itu kan menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan iya nih KKN memang bagian penting yang dilakukan oleh Pak Lurah dan kawan-kawan misalnya. Itu yang membuat dia cemas sehingga dia terus ingin menanamkan kaki-kaki kekuasaannya. Ingin ya ada yang anaknya dengan hitungan hari bisa menjadi ketua partai, misalnya. Ada yang mudah pakai karpet merah untuk bisa jadi cawapres. Udah nggak cukup lagi kayak gitu, mau bikin jadi ketua umum partai, partai besar, Ketua koalisi. ketua koalisi semua Partai-partai partai politik. dipimpin oleh dia. Iya. Ini apa gitu?
Demi Indonesia emas, Mas. Demi Indonesia emas. Bagaimana Indonesia bisa emas? Iya, iya. Ngutangnya numpuk dan korupsi merajalela. Pusing juga. Ya. Jadi ini ada apa? Ini kan kecemasan, Itu bentuk ya. kecemasan. Jadi dan itu berlebihan sih. Apa nggak cukup 9 tahun berkuasa itu? Jadi kalau kemudian dimakzulkan misalnya bulan Mei atau bulan Agustus kan sebetulnya nggak apa-apa juga untuk ngasih pelajaran agar kemudian ke depan kita punya contoh bahwa jadi presiden jangan sekape dewe Ya, sekarang jangan seenaknya semaunya gue gitu. Karena kan analisis politik akhirnya kemudian menyimpulkan ini ada semacam politik aji mumpung. Bahkan ada ilmuwan yang mengatakan ini Java Machiavellism. Ya. Dan seterusnya dan terusnya. Itu kan para ilmuwan menyebut, saya nulis kleptokrasi misalnya. Bergeser dari Reichsstaat menjadi Marxstaat dan seterusnya. Ada yang bilang ini adalah autocratic legalism. Jadi banyak label nih pada kekuasaan sekarang itu. Ada yang despotism. Ilmuwan tuh banyak tuh menemukan pola-pola itu. Ini banyak terjadi nih pola-pola kekuasaan sekarang. Jadi akhirnya memang perlu dievaluasi. Secara saintifik perlu dievaluasi. Nah, apakah evaluasi itu berujung pada pemajulan? Ya, tergantung bagaimana Parlemennya mengambil kesimpulan. Tapi ada kemungkinan itu nggak, Mas? Karena kan misalnya katakanlah ini kan jelang 7 bulan, terus nanti kan dengan semakin bertambahnya hari, artinya waktu Pak Jokowi untuk berkuasa ini kan semakin sedikit. Ya. Biasanya itu kan kalau kekuasaan udah mulai mau turun itu kan, wah ini kan Mulai digoyang-goyang ya? mulai gerakan-gerakan manuver-manuver politik itu kan mulai terjadi. Pak Mas Ubed melihat itu juga nggak? Sangat mungkin dilakukan. Gitu. Sangat mungkin, karena kan di parlemen itu ada juga kelompok yang tidak lagi terpilih. Ya, oh ya, Ya. misalnya kayak P3 gitu ya. Iya, tidak lolos parliamentary threshold. Mungkin mereka akan berbuat baik untuk rakyat. Misalnya, begitu. Misalnya, ya. Untuk mengambil sikap politik yang tegas, misalnya dalam kondisi sekarang. Kemudian juga ada anggota DPR yang perorangan, ya kan? Yang nggak lolos lagi. Mungkin dia akan berbuat baik untuk rakyat, mengambil keputusan-keputusan penting sebelum mereka diganti, misalnya. Ya. Nah, itu bisa manuver-manuver itu terjadi. Bisa juga untuk partai-partai yang sekarang bukan bagian dari pemenang Pilpres, ingin mengambil hati masyarakat, mengambil keputusan penting, gitu. Bisa. Jadi di hari-hari terakhir kekuasaan Presiden Jokowi, bisa jadi upaya untuk melakukan pemajulan itu makin kencang. Bisa jadi makin kencang. Manuver-manuver Manuver-manuver dari politik, elit-elit itu elit juga. akan memungkinkan bisa terjadi untuk memberikan pelajaran berharga bagi demokrasi kita. Saya kira memungkinkan, Mas. Masih mungkin itu. Masih mungkin sepanjang sebelum pelantikan presiden baru untuk memberikan pelajaran. Jadi saya kira bisa saja itu dilakukan. Dan apakah manuver yang Mas Ubed bilang mungkin terjadi itu salah satu cara antisipasi dari Pak Jokowi adalah dengan cara bergabung ke partai besar itu tadi? Betul. Itu. Jadi mengapa kemudian dia perlu partai besar? Karena mengantisipasi kemungkinan terjadinya proses itu. Kemudian yang kedua, bahkan ada ide dari partai kecil yang nggak lolos itu kan, yang tegak lurus. Partai anaknya, Mas? Iya, partai anaknya tegak lurus ya kan. Dia bilang tegak lurus sama apa? Sama Jokowi. Jokowisme. Jokowinya balik kanan. Balik kanan dari PDIP. Jadi ya saya kira memungkinkan ya itu terjadi. Jadi kalau kemudian apakah Jokowi itu ingin menjadi ketua koalisi itu dalam rangka itu, iya, analisanya memungkinkan betul bahwa dia ingin menyelamatkan kekuasaan, termasuk ingin di Partai Golkar itu orangnya dia yang menjadi ketua Golkar. Jadi ini betul-betul aji mumpung nih, mumpung berkuasa, mumpung menang pemilu lagi, dia akan terus menanamkan kaki-kaki kekuasaannya. Tapi masa Golkar Tapi namanya kaki, Mas, satu saat bisa kepleset. Ya. Ya kan? Tapi maksudnya Golkar partai yang besar itu masa nggak ada gengsinya untuk ini kan tahu Golkar di dalam itu juga. Golkar ini saya sih melihatnya Golkar ini partai yang sebetulnya hampir tidak ada harganya sekarang. Hampir. Oh gitu, Mas. Bayangin, Mas. Keputusan musyawarah Golkar namanya? Munas. Munas Golkar mengatakan bahwa capres
dari Golkar adalah Erlangga Hartarto. Ya. Kalau tidak jadi capres, dia boleh jadi cawapres. Maka dia bergabunglah dengan Prabowo. Ya. Dengan harapan jadi cawapresnya Prabowo. Ujung-ujung ada bocil. Disalib. Itu gimana? Dan Golkar terima-terima aja, bahkan Nggak ada mencalon harga dia. dirinya. Menurut saya ini catatan buruk juga buat Golkar secara politik ya. Iya. Golkar kan pemain yang cerdas biasanya. Ya. Tapi kok kali ini takluk. Kalah. Manuver politiknya nggak keren gitu. Malu-maluin Golkar lah kira-kira begitu. Sebetulnya. Iya. Karena kok tiba-tiba ini. Nah pertanyaannya, kenapa Erlangga Hartarto tidak kuat, tidak fight untuk bisa menjadi cawapresnya Prabowo? Karena ada perkara dia. Iya. Sandra juga itu ya. Sandra kasus yang pernah minyak goreng. goreng. Jadi ini politik Sandra juga terjadi di era sekarang kan. Iya. Jadi luar biasa. Itu membuat Golkar menjadi tadi saya sebut ya hampir tidak ada harganya. Karena keputusan Munas kok bisa dikalahkan oleh manuver politik menurut saya pendatang baru yang sebenarnya tidak layak jadi cawapres juga sebetulnya. Karena prosesnya tidak etik kan, tidak bermoral. Jadi ya Golkar tapi mungkin juga Golkar dijanjikan Sesuatu. boleh melakukan manuver apapun sehingga suara Golkar sekarang naik. Nah, Kita ya. nggak tahu ya kan. Nggak tahu. Kita nggak tahu itu. Iya. Jadi bisa jadi ternyata betul suara Golkar naik kan begitu. Oke. Jangan-jangan ini nih gitu. Jadi politik Indonesia seringkali penuh dengan pola-pola transaksional yang kadang-kadang mengabaikan banyak hal-hal penting ya, hal-hal etik, hal-hal idealistik, hal-hal integritas itu seringkali diabaikan. Dan ya sebenarnya di sisi lain ada bencana besar buat Golkar juga. Kalau Golkar kemudian menyerahkan ruang tamu utamanya untuk orang yang belum pernah dikader di partai Golkar. Ya. Partai itu punya konstitusi, Mas. Karena namanya ADRT partai ya. Itu kalau konstitusi diobok-obok demi orang tertentu kan jadi itu aneh lagi tuh. Iya. Ternyata tapi udah pernah terjadi di Indonesia kan kemarin. Ada yang baru jadi anggota partai 2 hari bisa jadi ketua partai. Itu saya cek tuh ADRT-nya, saya cek konstitusinya partai itu. Dia bawa Nggak juga. bisa, ya. Ternyata di pasal 13-18 itu nggak boleh. Ada syaratnya jadi ketua umum partai itu dia ikut pelatihan kepemimpinan tingkat nasional yang dilakukan oleh DPP partai itu. Nah ini anak baru 2 hari Pelatihan jadi via Zoom. Iya. jadi ini makanya paling aneh rezimnya. Iya. Paling aneh. Tapi konstitusi negara aja diobok-obok, apalagi konstitusi partai. Ini poinnya. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Oke, Ben. Mas. Sama-sama Mas. Atas Selamat waktunya, datang. atas insight-insightnya. Semoga selalu sehat dan tetap memberikan masukan-masukan lah Mas ya. Sama-sama. Kawal demokrasi bersama ya. Yes, Sama dengan Dito wartawan Istana. Sudah. Untuk Dito juga sukses nanti untuk pemindahan wartawan Istana ke IKN ya. Iya. IKN ya. Kayak udah mengawal resign di situ kan. Dia bikin istana baru. Istana baru ini ya untuk mengawal Pak Jokowi di sana katanya. Oke, gitu sahabat Mas Dodo, terima kasih sudah bergabung dengan kita 4,5 jam obrolan yang luar biasa tentang demokrasi negara ini. Saya Tatang Gurito. Saya Dito Ramadan. Semoga selalu mendapat pencerahan, tetap ngegas dan tetap nampol. Luar biasa.